Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'amahu ni'aman katsirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Taib ibadallah, dalam kesempatan kali ini yang ingin Ana sampaikan kepada antum bahwasannya hidup ini adalah pilihan ya. Jadi Allah itu sudah memberikan kita pilihan, ini yang baik, ini yang enggak, tinggal kita memilihnya. Kalau kita memilih yang baik, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Kalau kita pilih yang enggak baik, maka siap-siap nanti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam kehidupan kita ada dua pilihan buat kita. Yang pertama senang, yang kedua tenang. Kalau kita dihadapkan dengan dua pilihan ini antara tenang dan senang, yang menang yang mana? Senang atau tenang? Yakin tenang? Ente yakin, ane gak yakin sama ente? Kenapa saya bilang begitu? Karena pada kenyataannya banyak umat Islam yang lebih memilih senang dibandingkan dengan tenang. Berapa banyak yang hanya untuk mendapatkan dunia, mendapatkan harta, mendapatkan rupiah, dia tinggalkan ketenangannya. Karena setiap antum berbuat dosa kepada Allah, antum berbuat maksiat, fa insyaallah selama masih ada iman dalam hati kita, pasti kita nggak tenang. Contoh nih, satu ketika antum mau ngambil hak yang bukan punya antum. Antum tahu itu bukan hak antum. Saya tanya, tenang nggak? Seorang pencuri, copet misalnya, ketika dia ingin mencuri di tengah jalan, dia tahu itu bukan hak dia. Tapi ketika dia mencuri, maka dalam pikirannya dia akan mendapatkan uang dan sebagainya, bisa memberi kesenangan, dia tidak segan-segan meninggalkan ketenangannya. Jadi buat kita itu harusnya sebagai umat Islam, kita itu bukan cuma butuh senang, tapi butuh tenang. Karena tidak semua senang mendatangkan ketenangan, tapi insya Allah semua ketenangan akan mendatangkan kesenangan. Ya. Jadi tinggal kita ini mau milihnya yang mana ya? Baik. Kemudian timbul pertanyaan, apa sih yang bikin kita nggak tenang? Satu contoh, ada satu perkataan, ya, misal, antum tahu kucing nggak? Tahu kucing ya? Bahasa Mangga Dua kucing itu apa? Meow. Baik. Antum bisa lihat kucing. Kucing itu kalau dia dikasih makanan tulang ikan sama dia ngambil tulang ikan, itu beda. Antum lagi makan nih, habis makan ikan, kemudian ada sisa tulangnya, jangan dimakan juga, jangan. Kesian jatah kucing itu. Antum panggil kucing, antum kasih tulang ikan. Saya tanya, kucing makannya tenang nggak? Tenang. Kenapa? Karena dikasih. Satu ketika kita punya harim, kita punya bini lagi masak. Masak ikan, taruh di atas meja. Tiba-tiba ada kucing mau ngambil. Begitu kucing mau ngambil, datang bini kita. Saya tanya, kucing tenang nggak? Enggak, langsung kabur dia.
Kenapa? Dia tahu. Hebatnya kucing bisa tahu kapan dia dikasih, kapan dia ngambil. Makanya kadang-kadang sedih kalau ada manusia habis ngambil ketawa-ketawa. Kalah sama kucing kita. Ya. Taib ya ikhwan. Kalau kita kembali dalam pokok bahasan tadi, apa sih yang bikin kita nggak tenang? Syuf, permasalahan hidup kita ini kebanyakan cuma dua. Kalau nggak rumah tangga, ya ekonomi, kan itu ya. Mudah-mudahan yang hadir semua Allah jaga rumah tangganya, Allah berikan keberkahan dalam hartanya. Kalau kita menganggap, Habib, saya ini bisa tenang kalau punya harta banyak. Ayo kita lihat dalam sejarah hidup kita, ternyata tidak semua yang hartanya banyak hidupnya tenang. Ada orang hartanya banyak hidupnya gelisah. Tapi sebaliknya, ada orang yang hartanya sedikit hidupnya bahagia. Kalau seandainya yang bikin antum gak tenang hanya sebatas harta saja, semestinya itu orang kaya tidak pernah gelisah, orang miskin gak pernah bahagia. Tapi ternyata dalam kehidupan nyata ada yang kaya gelisah, yang miskin bahagia. Apa kesimpulan buat kita? Ternyata yang bikin tenang bukan harta. Jadi antum kalau nyari duit ya fadhol silahkan. Tapi jangan jadiin tujuan. Karena orang kalau cuma nyari duit doang, jadi tujuannya uang doang, dia nggak akan peduli mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Ya. Makanya ada satu penjelasan buat kita. Kalau lempengannya urusan dunia, urusan harta, bagaimana sikap kita? An-nazar ila man dunahu fid dunya. Banyak-banyak nengok yang di bawah kita dalam urusan dunia. Supaya apa? Supaya tambah syukur kita. Contoh nih, antum misal belum punya mobil. Mudah-mudahan punya mobil semua. Iya, pokoknya kalau lempengan punya mobil, lunas utang, aminnya kencang aja semua. Lempengan ngaji absen semuanya. Tapi antum belum punya, timbul kepengen. Bagaimana sikap kita? Ya nggak apa-apa, tapi sadar dengan situasi. Supaya untuk menenangkan kita, di saat kita belum punya mobil, kita cuma punya motor, tengok ke bawah, ternyata masih ada teman kita, mohon maaf, yang kemana-mana jalan kaki. Dia nggak punya motor. Kalau kita ngeliat begitu, akan timbul kita ucap, Alhamdulillah ya Allah, saya masih punya nikmat lebih baik. Selesai hidup kita. Tapi kalau antum lihat ke atas, urusan dunia nggak ada puasnya. Iya. Apalagi perempuan yang suka ngebandingin lakinya. Woi, Bu, awas tuh ya. Kadang-kadang kan perempuan begitu sama lakinya. Bang, lu tetangga, kerjanya sama kayak lu. Tapi dia punya mobil. Kita boleh katanya mobil, motor aja kagak. Jangan suka dibanding-bandingkan begini, Bang. Ketika kita suka membandingkan hidup kita dengan yang lain di atas kita, maka akan hilang rasa syukur kita. Ya. Terus Habib, yang mesti kita lihat ke atas itu apa? An-nazar ila man fawqahu fid din. Yang mesti kita tengok ke atas itu bukan urusan dunia, tapi urusan ibadah, urusan agama. Kenapa begitu? Supaya nggak timbul sombong dalam hati kita. Antum nih, baru bisa ngaji seminggu sekali, jangan sombong. Ada teman-teman kita itu yang ngaji tiap hari. Biar katanya nggak paham-paham dia. Ya bagaimana mau paham? Datang cuma modal kuping doang. Di majelis mah ngangguk-ngangguk. Selesai majelis, jangan sama temen pulang. Temannya nanya,
Tadi Habib ngomong apa ya? Ada yang gue lupa tuh. Yang atuh jawab, gue juga lupa. Ya. Tapi dengan antum hadir saja di majlis, insya Allah banyak pahalanya buat kita.